Halo adik-adik, selamat pagi, selamat bertemu kembali. Gimana kabarnya hari ini? Luar biasa bukan? Harus, karena kita akan mengikuti sekolah minggu online GKJ Kebumen. Adik-adik, hari ini kakak bawa banyak temen nih. Ada kak, dan di sebelah kanan kakak ada Nova. Halo. adik-adik. Sebelum kita memuji nama Tuhan, sebelum kita memulai sekolah minggu pada hari ini, kita hendaknya menyapa Tuhan supaya Tuhan hadir bersama kita. Mari kita sapa Tuhan dengan pujian Selamat Pagi Bapa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, terima kasih. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, terima kasih. Adik-adik yang kasih Tuhan, masih semangat? Ayo kita senyum dan memuji Tuhan, senyum dan bermuka gembira. Senyum dan bermuka gembira, angkat tangan, pujilah Dia, berjabat tangan semua, senyum gembira, senyum dan bermuka gembira, angkat tangan, pujilah Dia, berjabat tangan semua, senyum gembira. Sebelum kita memulai ibadah sekolah minggu pagi hari ini, mari adik-adik di rumah kita buka di dalam doa. Tirukan suara Bu Nova untuk kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus. Selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih. Terima kasih. Kami bersyukur hari ini. Kami bersyukur hari ini. Karena Tuhan telah menolong kami semua. Karena Tuhan telah menolong kami semua. Sehingga kami dapat bersama-sama ibadah online merayakan hari kebangkitan Tuhan. Berkati Tuhan dari awal, pertengahan hingga akhirnya nanti.
dari awal, pertengahan, hingga akhirnya nanti. Dalam nama Tuhan Yesus, Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. kami sudah berdoa. Amin. Amin. Adik-adik, ayo kita memuji nama Tuhan lagi. Jangan bosan ya untuk memuji nama Tuhan. Kita akan memuji Tuhan dengan pujian tanda paku di kaki dan tangan. Tanda paku di kaki dan tangan, tanda cinta, tanda cinta, tanda tombak menusuk di pinggang, tanda cintanya Tuhan. Itu semua Tuhan sudah terima, guna semua yang mengikut Dia. Selamatlah orang tidak melihat, tapi percaya juga. Tanda paku di kaki dan tangan, tanda cinta, tanda cinta, tanda tombak menusuk di pinggang, tanda cintanya Tuhan. Itu semua Tuhan sudah terima, guna semua yang mengikut Dia. Selamat orang yang tidak melihat, tapi percaya juga. Adik-adik, sekarang saatnya yang kita tunggu. Kita akan membaca dan mendengarkan firman Tuhan bersama. Sebelumnya, sekali lagi kita akan memuji nama Tuhan dengan pujian baca kitab suci. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Oke, halo anak-anak dan adik-adikku semua. Halo Alfa. Halo. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan menyiapkan hati kita dengan berdoa. Yuk adik-adik lipat tangannya. Alfa juga lipat tangan ya. Iya. Oke, kita sama-sama berdoa. Lipat tangan dan tutup mata. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Pagi hari ini kami dapat berkumpul lagi dengan sukacita untuk mendengarkan firman Tuhan. Urapi kami, berikan kami telinga seorang murid, sehingga kami dapat menangkap firman-Mu dan kebenaran firman-Mu yang memerdekakan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Nah, seperti yang 2 minggu lalu, Alfa juga nemenin Bu Meta. Hari ini Alfa juga nemenin kita merayakan Paskah. Karena sudah bersukacita, sekarang kita dengerin firman sama-sama. Oke. Firman Tuhan yang kita akan renungkan bersama tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Kebangkitan Tuhan Yesus namanya apa, Alfa? Paskah. Iya, Hari Raya Paskah. Hari Raya Paskah adalah peristiwa yang penting dalam perjalanan iman seorang Kristiani seperti kita. Jadi, ketika Yesus masuk ke Yerusalem 2 minggu yang lalu,
Iya, 2 minggu yang lalu kita bercerita ya tentang Tuhan Yesus masuk ke Yerusalem, di mana Tuhan sudah tahu bahwa penderitaan itu menunggu Tuhan. Iya, tapi Tuhan Yesus tetap masuk ke Yerusalem. Nah, ketika Tuhan melewati Yerusalem, dia disambut ya waktu itu, Pak. Iya, dengan sukacita. Kemudian Tuhan Yesus juga melewati perjamuan malam dengan murid-muridnya. Jadi di perjamuan malam itu Tuhan bersama 12 muridnya. Iya, aku tahu ceritanya. Kemudian juga ada peristiwa di Taman Getsemani. Di sana Tuhan Yesus berdoa. Iya, Tuhan Yesus berdoa. Tuhan menghadapi ketakutannya dan menyerahkan kehendaknya ke tangan Bapa. Iya, Tuhan Yesus keren ya, melepaskan kehendaknya sendiri. Nah, ketika di Taman Getsemani, Tuhan mengajak para muridnya berdoa, tapi ada ketiduran. Tapi Tuhan tetap berdoa. Di situ Tuhan Yesus ditangkap, diadili, disiksa, disalibkan sampai akhirnya mati di kayu salib, Pak. Iya, tapi Tuhan bangkit. Iya, kebangkitan Tuhan kita rayakan hari raya apa? Paskah. Di sini kita mau sama-sama membuka firman Tuhan. Adik-adik siapkan Alkitabnya dulu. Ibu sama Alfa baca Alkitabnya di depan. Dari Matius 28 ayat 1 sampai 10 ya. Siapkan Alkitabnya dulu dari Injil Matius pasal yang ke-28 ayat 1 sampai 10. Kita mau baca sama-sama. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar, pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah kengahui yang hebat. Seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya, lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar, ketakutan, dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini. Ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring. Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu." Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan gentar. Salah. Mereka pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar, dan berlari cepat-cepat untuk memberitakan kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembah dia. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut, pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku." Ya, demikianlah firman Tuhan yang kita baca dari Injil Matius 28 ayat 1 sampai 10. Adik-adik yang belum bisa baca bisa minta temenin papa, mama, kakak, atau saudara. Halo semua ya, temenin adik-adiknya sekolah minggu. Nih, firmannya hari ini tentang Paskah. Iya, Paskah. Kabar kebangkitan Yesus diberitakan oleh malaikat kepada Maria Magdalena
dan perempuan-perempuan lain yang bersama di kubur. Oh, murid Tuhan Yesus. Iya, Maria Magdalena dan beberapa perempuan itu, ada perempuan yang lain disebutkan di Alkitab, mereka mengikuti Yesus dan melayani Tuhan Yesus selama hidupnya. Oh gitu ya? Iya. Nah, ketika mereka datang, kan ada gempa bumi itu. Gempa bumi otomatis ada ketakutan. Dan mereka mencari Tuhan, Tuhannya nggak ada. Di situ para penjaga juga udah gemeteran. Kalau takut gimana? Gemeter gitu ya Pak ya. Kalau takut gemetar karena malaikatnya menggulingkan batu itu. Tapi malaikat berkata, jangan takut. Malaikat tahu bahwa Maria Magdalena dan Maria yang lain sedang mencari Tuhan Yesus yang disalib. Padahal Tuhan Yesus sudah bangkit. Iya, sudah bangkit mengalahkan maut. Tadi adik-adikku semua, anak-anak, teman-temannya Alfa, lihat kakak-kakak yang nyanyi, yang main musik sama Bu Meta pakai glitter-glitter, kenapa ya? Tahu gak? Karena nih kakak-kakak di sini berperan sedang menggambarkan malaikat-malaikat Tuhan yang membawa kabar sukacita. Tadi malaikat mengatakan Tuhan sudah bangkit. Kabar pertama tentang sukacita itu dari malaikat Tuhan. Oh, jadi pura-puranya ya? Iya, pura-pura itu bermain peran. Kita memerankan malaikat Tuhan yang mengabarkan sukacita. Karena kebangkitan Tuhan Yesus itu sukacita yang besar, Alfa. Iya, nih ketika Maria Magdalena menerima pesan dari Tuhan Yesus di ayat yang ke-8. Ya, kita mau baca lagi yang ayat 8-nya tadi. Matius 28 ayat yang ke-8. Mereka segera pergi dari kubur itu. Ya, apa yang baca? Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar, dan berlari cepat-cepat untuk memberitakannya kepada murid-murid Yesus. Ya benar. Jadi ketika mereka ketemu sama malaikat Tuhan itu, ada yang melingkupi hati mereka. Ada rasa takut dan sukacita yang besar. Tahu enggak Alfa? Di Alkitab dikatakan bukan takutnya yang besar, tapi yang besar sukacitanya. Iya, jangan biarkan ketakutannya kita lebih besar daripada sukacita. Nih, semua pernah mengalami ketakutan. Alfa punya ketakutan enggak? Aku takut sendirian di tempat gelap. Lah kan Alfa nanti pulang dimasukin lemari. Itu yang aku takutin. Iya, Alfa tuh kalau udah selesai masuk lemari, jadi Alfa takut sendirian. Mau ditemenin terus. Iya. Nih, adik-adik punya ketakutan apa coba? Ada yang takut gelap? Atau takut karena nonton film serem terus jadi takut? Iya, takut itu wajar. Setiap orang punya rasa takut. Seperti yang sekarang kita tahu yang viral adalah virus corona. Banyak yang ngerasa takut banyak hal. Itu gak apa-apa, wajar. Yang masalahnya adalah ketakutannya jangan lebih besar dari sukacita. Iya, ketika takut malaikat berkata jangan takut. Ya, firman Tuhan berkata jangan takut, tapi miliki sukacita yang besar. Nah, ketika kita punya sukacita, fokusnya kita melihat ke Tuhan, bahwa Tuhan itu sudah bangkit, sudah hidup, Dia yang akan memberikan pertolongan, firman-Nya akan menguatkan kita. Oke, Pak. Nah, ada lagi kan setelah sukacita tadi, mereka dengan cepat-cepat pergi. Jadi Tuhan punya memberikan perintah, ada perintah yang dikatakan, pergilah katakan kepada murid yang lain. 12 murid, muridnya udah kurang 1 ya, yang Yudas Iskariot sudah berkurang. Jadi 11 murid. Iya, 11 murid berkumpul, juga ada para wanita tadi yang lain yang melayani Tuhan Yesus di Galilea. Iya, di Galilea, Pak. Di sana mereka berkumpul. Tuhan bilang, sampaikan pesanku kepada mereka. Jadi Maria Magdalena dan Maria yang lain yang terima pesan dari malaikat Tuhan itu
ingin mengabarkan kabar sukacita. Iya, kabar sukacita. Nah, ketika Maria Magdalena dan Maria yang lain sedang berjalan, tiba-tiba, kalau di terjemahan lain di dalam bahasa Inggris, tiba-tiba itu mereka sedang berjalan, bukan lagi duduk ngelamun, bukan lagi sedih atau memikirkan ketakutannya, enggak, tapi mereka sedang berjalan. Jadi melakukan tugasnya untuk memberitakan kebangkitan Tuhan. Iya, jadi ketika Maria Magdalena dan para wanita lain, perempuan tadi, setelah menerima pesan dari malaikat Tuhan, mereka cepat-cepat pergi di tengah-tengah jalan, diterjemahin on the way. On the way itu dalam perjalanan belum sampai, Tuhan Yesus datang menjumpai mereka dan mengatakan lagi satu kata pertama yang Tuhan bilang apa? Jangan takut. Iya, jangan takut. Tuhan juga bilang sama Maria Magdalena dan muridnya, jangan takut. Dan Tuhan menyampaikan pesan lagi, supaya pergi ke Galilea ketemu murid-murid yang lain, memberitakan Tuhan sudah bangkit. Iya, Tuhan sudah bangkit adalah sukacita yang besar. Maria Magdalena menjadi saksi kebangkitan Tuhan Yesus. Jadi Maria melihat dan mendapat pesan dari malaikat dan Tuhan Yesus sendiri. Kita nih, Bu Meta, Alfa, adik-adik, anak-anak, teman-temannya Alfa semua yang di rumah, bisa loh jadi saksi kebangkitan Tuhan Yesus. Kita kan sudah terima berita tentang keselamatan, kita sudah terima berita tentang penebusan dosa. Kita adalah anak-anak Tuhan. Iya, anak-anak Tuhan. Punyanya siapa? Tuhan Yesus. Kita punyanya Tuhan Yesus, milik kepunyaan Tuhan Yesus. Kita yang percaya akan karya penebusan dosa, kita juga percaya kematiannya, kebangkitannya, pengorbanan Tuhan Yesus untuk menebus dosa kita. Jadi kita mau saksikan, mau ceritakan tentang kabar sukacita. Iya, ketakutannya kecil, sukacitanya yang besar. Iya, kita mau membuat aktivitas, Jadi hari ini Ibu akan mengajak adik-adik, anak-anak semua, kita mau membuat aktivitas buku cerita. Iya, bahannya nanti kita siapkan sama-sama ya. Oke, Alfa mau pamit dulu? Ya, iya, Alfa pamit dulu ya. Dadah. Buat aktivitas sama Bu Eta ya. Oke, dadah. Rambutnya, dadah. 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 Dadah, 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 dadah. Oke. Mari anak-anakku semua dan adik-adik yang di rumah, kita mau jadi saksi-saksi Tuhan, saksi tentang cinta kasih-Nya dan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Kita mau membuat aktivitas sebuah buku cerita dengan bentuk dan warna. Bahannya, alat-alatnya ada di rumah. Pakai kertas LVS untuk menempelnya. Kalau kalian nggak ada kertas LVS, adanya kertas ini, buku bekas, enggak apa-apa. Ambil beberapa lembar, terus juga gunting. Kita mau menggunting, melipat bersama-sama dan kertas lipat. Kertas lipatnya ukurannya bebas. Mau yang ini kebetulan Ibu pakai ukuran 14 x 14 cm. Ya, terus ini kertas lipatnya warna-warni. Kita mau buat sama-sama buku cerita. Buku cerita ini bisa jadi kesaksian kita, memberitakan kabar sukacita bahwa Tuhan Yesus yang menang atas maut itu sudah bangkit menyelamatkan kita semua. Adik-adikku semua, anak-anak, pada awal mulanya ketika Tuhan menciptakan manusia, Tuhan melihat bahwa manusia itu berharga di mata Tuhan. Tuhan berkata bahwa manusia itu segambar dan serupa dengan Kristus sendiri. Adik-adik ingat kisah tentang Bapak Abraham? Bapak Abraham merindukan punya keturunan. Ketika sudah lanjut usia, Bapak Abraham menanti-nantikan punya seorang anak. Dan Tuhan menjumpai Bapak Abraham. Ketika malam hari, Tuhan berkata, keluarlah dari kemahmu dan lihatlah ke langit. Di langit ada apa sayang? Ada
bintang. Tuhan bilang kepada Abraham, jikalau engkau bisa menghitung berapa banyaknya bintang di langit, demikianlah keturunanmu. Kita semua, anak-anak semua yang di rumah, adik-adik semua, kita semua adalah keturunan Bapak Abraham. Kita seperti bintang ini, kita bersinar. Bersinar bukannya bercahaya ada lampunya, enggak. Tapi kita bersinar menyatakan terang Kristus. Tuhan adalah kebenaran kita, firman Tuhan kebenaran kita. Kita jadi saksinya Tuhan, kita seperti ini. Di hadapan Tuhan kita itu berharga. Kita tempel dulu yang pertama. Dilem dulu. Kita tempel. Oke, jadi satu ya. Ingat, kita berharga di mata Tuhan. Di hadapan Tuhan kita itu seperti bintang-bintangnya yang jadi saksi. Tapi adik-adikku semua, anak-anakku semua, kira-kira ketika kita jadi bintangnya Tuhan, kita bercahaya, kita memberitakan terang Tuhan, kebenaran Tuhan, ada yang gak suka. Gak suka. Kenapa gak suka? Karena merasa bahwa, oh, aku ini juga ciptaannya Tuhan Yesus. Aku mulia. Aku penghuni surga. Dia merasa kedudukannya adalah di surga. Dan dia merasa sempurna. Sehingga dia ingin menyamai Tuhan. Karena dia merasa, aku ini kan indah sekali, aku ciptaan Tuhan yang mulia, aku sama seperti Tuhan. Itu karena ada kesombongan membuat dia akhirnya diusir oleh Tuhan. Siapa ini? Ya, ini adalah iblis. Iblis tidak suka melihat anak-anak Tuhan. Dia merasa, manusia kan cuma daging. Tapi kenapa Tuhan cinta? Aku ini diciptakan mulia. Di surga dia merasa bahwa dia bisa menggantikan Tuhan. Dan dia diusir oleh Tuhan. Karena iblis ini pekerjaannya apa? Pekerjaannya ketika dia diusir, dia mencuri, membunuh, dan membinasakan. Dia mencuri iman kita supaya kita enggak percaya Tuhan. Dia membunuh dan membinasakan iman kita. Supaya apa? Kita menjauh dari Tuhan. Jadi ini adalah musuh kita. Bukannya, temanku nakal, itu musuhku. Bukan, musuh kita adalah iblis. Atau setan ya, makanya kalau nonton film setan berarti kita nonton film ini loh. Nonton filmnya tentang Tuhan Yesus saja ya. Oke, yang kedua, iblis tidak suka manusia jatuh ke dalam dosa. Tapi Tuhan tetap mengasihi manusia. Di zamannya Tuhan mengutus para nabi-nabinya, hamba-hambanya untuk memberitakan tentang Tuhan Yesus. Ada nabinya siapa aja, adik-adik tahu nabi-nabi? Nabi siapa? Ya, ada Nabi Musa. Terus Abraham termasuk, ya, hamba Tuhan juga. Ada banyak nabi, ada Samuel. Ada banyak ya. Nanti adik-adik coba tanya sama papa sama mama, nabinya siapa aja yang diutus Tuhan. Karena cintanya Tuhan, Tuhan mengutus nabi-nabinya. Di perjanjian lama kita bisa mempelajari tentang kisah nabi-nabi Tuhan. Karena cintanya Tuhan, Tuhan tetap sayang kepada manusia. Nabi-nabinya memberitakan kabar kebenaran. Ini yang ketiga. Hingga akhirnya pada puncaknya Tuhan Yesus lahir ke dunia karena cintanya, karena kasihnya kepada adik-adik, kepada anak-anak, juga pada ibu. Dia lahir
sebagai manusia untuk memberitakan keselamatan. Ini aktivitas berikutnya. Kita menggunakan warna coklat. Tadi warna merah menggambarkan tentang kasih, coklat. Coklat seperti warna tanah. Jadi manusia itu berasal dari tanah dan kembali ke tanah. Tuhan Yesus mengorbankan dirinya. Adik-adik sudah tahu jawabannya apa ya, anak-anak semua ya? Oke. Mengorbankan dirinya dan mati di kayu salib. Jadi dia menyatakan cintanya tadi melalui mengutus hamba-hambanya, nabi-nabinya, dan pada puncaknya Tuhan Yesus mati disalibkan. Dan pada hari yang ketiga kita memperingati sebagai hari Paskah, Tuhan Yesus bangkit naik ke surga. Nah, ketika Tuhan disalibkan, adik-adik, apa yang terjadi? Tuhan mencurahkan darahnya untuk menebus dosa kita. Sampai dibilang ketika Tuhan di kayu salib, ketika dia meninggal, ditusuk lambungnya. Yang keluar adalah air dan darah. Di situ Tuhan mati meneteskan darahnya untuk menebus dosa kita. Jadi kita semua ditebus dari dosa bukan dengan barang yang fana, itu benar, bukan dengan emas, bukan dengan perak, tapi dengan darah yang mahal. Di sini semua adik-adik, anak-anak semua, caranya mudah terima Tuhan Yesus. Kita bisa nanti ajak teman-temannya, ajak saudaranya, terima Tuhan Yesus, tinggal kita meminta Tuhan Yesus masuk dalam hati kita. Ikuti Bu Meta ya. Tuhan Yesus, mari masuk dalam hatiku. Engkau menjadi Tuhanku, sahabatku, dan juru selamatku. Jadikan aku anak-anakmu dan catat namaku di kitab kehidupan. Nah, semua sudah percaya dan terima Tuhan Yesus. Kita menerima keselamatan karena Tuhan yang mati dan sudah bangkit, menangannya atas maut. Kita menerima kesaksian yang benar melalui firman Tuhan. Kesaksian yang kita terima, kalau yang tadi dicerita firman Tuhan, kesaksian itu dari malaikat Tuhan. Lalu Tuhan Yesus juga memberitakan kesaksian itu. Nah, kesaksian yang kita terima dari firman Tuhan. Baca Alkitab. Ketika kita terima Tuhan Yesus, kita mengerti isi hatinya Tuhan, ngerti kebenarannya Tuhan dari baca kitab suci ya, dan doa tiap hari. Oke, adik-adik membaca Alkitab juga, ya harus itu. Tekun membaca firman supaya kita mengenal pribadinya. Dan jangan lupa, ketika kita membaca firman Tuhan, merenungkannya, kita akan mengalami yang namanya pertumbuhan. Ciri-cirinya makhluk hidup adalah, ini kelas besar ya. Kalau aktivitas kelas besar, adik-adik kelas besar tahu ciri-ciri makhluk hidup apa? Bertumbuh, berbuah. Jadi ketika kita merenungkan firman, kita mengenal Tuhan Yesus, kita akan bertumbuh. Kita akan bertumbuh seperti lagunya, baca kitab suci, doa tiap hari, dan akan bertumbuh dan jadi berbuah.
setelah kita membaca firman, kita bertumbuh iman, kita bertumbuh di dalam pengenalan dan takut akan Tuhan. Dan jangan lupakan kita bersekutu dengan saudara-saudara kita, saudara-saudara seiman kita di dalam rumah Tuhan. Jadi adik-adikku semua dan anak-anakku semua, kalau sekarang karena corona kita nggak bisa nih kumpul-kumpul, nggak apa-apa, nggak bisa kumpul-kumpul. Kita mau buat bentuk rumah ya. Nah, kita berkumpul bersama saudara juga dengan teman-teman seiman kita untuk beribadah bersama di dalam rumah Tuhan. Seperti hari ini, kita nggak ke gereja, tapi ikut sekolah minggu online. Oke, ditempel dulu ya. Jangan lupakan persekutuan dengan saudara seiman. Adik-adik sekarang belum bisa ketemu ke gereja nih, bisa telepon temennya, bisa chat temennya lewat aplikasi sosial media. Jadi kita bisa saling menguatkan dan bertemu dengan teman-teman kita. Oke, ini ibu bikinnya miring ya. Nanti adik-adik bisa lebih rapi. Dan satu lagi, apa ya kira-kira nih, dilipat jadi 3. Ini yang terakhir sayang, aktivitas yang terakhir. Lingkaran. Kalau buat ini, sampahnya jangan dibuang sembarangan, dikumpulkan jadi satu. Apa ya? Nih, yang satu dibuat laki-laki, karena saudara kita ada yang laki, ada yang perempuan, tetap namanya saudara seiman. Oke, saling mendoakan, saling menguatkan, saling memperkatakan perkataan yang baik satu sama lain. Juga bagikan kabar sukacita ini tentang kebangkitan Tuhan Yesus kepada teman-teman kita. Nah, bukunya sudah jadi. Kita susun bukunya ya. Nih, bukunya sudah jadi. Kita bisa menggunakan buku ini, buku cerita untuk bersaksi. Dari awal kita berharga seperti bintang ini, tapi ada yang gak suka, yang mencuri dan membinasakan. Tapi karena cintanya, Tuhan mengirim nabi-nabinya. Dan yang ini, ya, Tuhan Yesus mati dan bangkit ke surga. Baca firman Tuhan, kita akan mengenal isi hati Tuhan, kehendaknya, dan kita akan bertumbuh di dalam pengetahuan yang benar akan Yesus Kristus. Dan yang terakhir, tinggal dalam persekutuan orang-orang percaya dan jadi saksi, bagikan kabar sukacita ini. Oke, sampai ketemu lagi lain kali. Dadah. Adik-adik yang di rumah, sekarang kita mau masuk aktivitas yang kedua. Sebelum kita menghias telur Paskah, Bu Nova mau cerita dulu. Mengapa setiap kali kita merayakan hari Paskah mesti ada telur Paskahnya? Mengapa telur? Kok bukan kedondong? Begini ceritanya. Awal mula tradisi telur Paskah berasal dari budaya orang-orang Eropa dalam menyambut musim semi tiba. Saat musim semi tiba, orang-orang Eropa menyambutnya dengan penuh sukacita.
dengan saling memberi telur sebagai hadiah. Setelah orang Eropa mengenal Tuhan Yesus dan memeluk agama Kristen, tradisi berbagi hadiah telur masih dilakukan. Hanya saja pemberian hadiah telur Paskah tidak lagi dimaksudkan untuk menyambut musim semi tiba, tetapi untuk merayakan kebangkitan Tuhan Yesus yang kita kenal dengan Hari Raya Paskah. Sama dengan musim semi yang menandakan adanya kehidupan yang baru atau melahirkan yang baru, telur ini juga merupakan simbol lahirnya hidup yang baru. Dalam telur ini dirawat dengan baik dan diirami oleh induknya dengan penuh kasih sayang, maka telur ini kelak akan menetas dan lahirlah anak ayam yang lucu. Sekarang adik-adik di rumah, kita mau menghias telur Paskah bersama dengan Kak Dian. Bahan-bahan yang akan kita gunakan untuk menghias telur Paskah apa, Mas Dian? Yang kita siapkan pertama itu ada telur. Lalu ada apa, Bu Nova? Kertas lipat. Ada 3 warna, kuning, oranye, dan merah. Lalu kita butuh double tip. Juga gunting dan spidol. Kita mau membuat 2 telur Paskah. Mas Dian mau membuat telur Paskah yang mana? Aku mau buat telur Paskah yang ini. Bu Nova mau buat yang seperti ini. Sekarang kita mau mencoba menghias telur Paskah. Yang pertama, kita siapkan bentuk seperti ini. Kita siapkan 3 bentuk. 2 untuk menghias sayapnya. Yang satunya kita pakai untuk ekornya. Ada bentuk seperti ini, teman-teman. Kita pakai untuk hidungnya. Juga kita pakai bentuk seperti ini untuk pialnya. Kita letakkan di atas ya. Sudah jadi, Mas Dian? Sudah, tapi ada yang kurang nih. Apa yang kurang ya adik-adik semua? Kita kasih matanya. Ini untuk Mas Dian. Nah, Selesai. Inilah kita menghias Paskah, telur Paskah di hari ini, perayaan kebangkitan Tuhan Yesus. adik-adik, Tuhan Yesus sudah bangkit untuk kita semua. Dan untuk merayakannya, mari kita pujikan Ku Menang, Ku Menang. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang.
Haleluya, Dia bangkit. Haleluya, Dia hidup. Haleluya, Dia baik. Rohul Kudus turun. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, Dia bangkit. Haleluya, Dia hidup. Haleluya, Dia naik. Rohul Kudus turun. Aku bahagia, 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 bahagia. Aku bahagia, bahagia, karena Tuhan Yesus angkat bebanku. Yesus angkat bebanku dan buang ke laut. Buang ke laut, buang ke laut. Yesus angkat bebanku dan buang ke laut. Buang ke laut, buang ke laut. Aku bahagia, 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 bahagia. Aku bahagia, bahagia, karena Tuhan Yesus angkat bebanku. Yesus angkat bebanku dan buang ke laut. Buang ke laut, buang ke laut. Yesus angkat dosaku dan buang ke laut. Buang ke laut, buang ke laut. Adik-adik, tadi kan kita sudah membaca Alkitab, mendengarkan firman, menghias telur Paskah, membuat buku. Nah, sekarang waktunya kita untuk mengumpulkan persembahan sambil menyanyikan lagu Sungguh Ku Bangga Bapa. Sungguh ku bangga Bapa, punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu itu menyenangkan hati-Mu. Kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu itu menyenangkan hati-Mu. Anak-anakku dan adik-adikku semua, kita mau membawa persembahan kita mau doa persembahan dan juga doa penutup akhir dari sekolah minggu online ini. Mari sama-sama berdoa dengan ibu dan kakak-kakak yang di sini, sama-sama lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus yang baik, kami datang kepadamu membawa korban syukur kami Tuhan. Kami membawa persembahan kami, kiranya persembahan kami menyenangkan hati-Mu. Dan persembahan kami bisa dipakai untuk memperlebar kerajaan-Mu di dunia ini. Berikan kami hati dengan sukacita ketika kami memberi yang terbaik,
terlebih lagi Tuhan, bukan berupa harta, tapi dari hidup kami, diri kami, untuk kemuliaan nama-Mu. Dan Engkau mau Tuhan memakai anak-anak-Mu untuk jadi saksi-saksi, memberitakan tentang kabar sukacita yang besar, yaitu kebangkitan Kristus dari kematian. Dan Tuhan Yesus yang baik, sebentar lagi kami mengakhiri sekolah minggu online ini. Kami bersyukur Tuhan, karena sukacita yang daripada-Mu itu memenuhi setiap hati kami masing-masing. Kami mau mewartakan sukacita itu kepada seisi rumah kami. Dan Tuhan Yesus, ajari kami untuk rajin membaca firman-Mu, juga rajin berdoa supaya iman kami bertumbuh di dalam Engkau. Dan kami juga menjaga persekutuan kami. Kami berdoa dengan orang tua kami, juga kami mendoakan orang tua kami, juga setiap anak-anak-Mu mendoakan teman-temannya yang hari ini setiap kami anak-anak-Mu tidak bisa bersekolah bersama. Dan Tuhan Yesus yang baik, kami serahkan segala aktivitas kami sepanjang hari ini nanti ke dalam tangan-Mu. Kami bersyukur dan kami bersyukur karena Tuhan itu baik. Dan kami merayakan kemenangan-Mu di hari Paskah ini dengan sukacita. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Nah, anak-anakku semua dan adik-adik semua, kita sudah selesai sekolah minggu hari ini. Jangan sedih, nanti aktivitasnya yang tadi sudah ibu dan kakak-kakak ajarkan, dicoba ya, sama ibu, sama ayah, sama kakak, juga kakek nenek boleh. Jadi aktivitasnya dicoba, lakukan dengan sukacita. Jangan lupa bahwa sukacita kita besar karena Tuhan bangkit. Satu lagi pesannya, selama kita masih belum berangkat sekolah, anak-anak dan adik-adikku tetap jaga kesehatan, jaga kebersihan diri dan lingkungan. Ingat, cuci tangan, makan makanan bergizi, istirahat yang cukup, jaga kebersihan, pakai masker kalau kalian keluar. Juga cuci tangan, buang sampah pada tempatnya, ya. Jangan bersedih, jangan takut, tetap sukacita karena Tuhan tetap bersama kita. Kita mau dadah-dadah sama adik-adik ya kakak ya. Senyumnya mana? Kasih senyum dulu. Dadah adik-adik, dadah anak-anak semua, dadah. Tuhan Yesus memberkati. Sama-sama yuk. 1, 2, 3. Tuhan Yesus memberkati.